Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-soleha, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik soleh-soleha, pada hari ini kita akan mempelajari kembali pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 3. Pada pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari kemuliaan ayahanda Nabi Muhammad SAW sampai pada pembahasan selamatnya Abdullah ayahanda Rasulullah dari penyembelihan karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak menjaga Abdullah sebagaimana Allah telah menjaga Nabi Ismail dari penyembelihan karena pengorbanan dan keikhlasannya. Nah, materi pada pagi hari ini kita lanjutkan di halaman 38 buku paket SKI kelas 3 nomor 2, hancurnya pasukan gajah. Siapakah di antara kalian yang sudah tahu tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW? Ya, Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tahukah kalian mengapa dinamakan tahun gajah? Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut tahun gajah karena pada tahun itu datang pasukan tentara gajah. Pasukan itu dipimpin oleh seorang raja dari negeri Yaman bernama Abraha. Disebut tentara gajah karena Abraha dan bala tentaranya datang dengan membawa pasukan gajah. Abraha bermaksud menghancurkan Ka'bah agar bangsa Arab tidak lagi datang ke Mekah untuk berziarah, melainkan berziarah ke sebuah bangunan megah yang telah dibangun oleh Raja Abraha yang terletak di negeri Yaman. Jadi Raja Abraha datang ke kota Mekah dengan bala tentaranya yang sangat banyak sekali dan banyak tentaranya yang menunggangi gajah. Nah, itu tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah karena Raja Abraha tidak ingin orang-orang Arab mengunjungi Ka'bah. Dan Raja Abraha sudah membangun bangunan yang sangat bagus, yang sangat megah di Yaman. Tujuannya agar orang-orang Arab, bangsa Arab menyembah bangunan tersebut. Dan Abraha berniat akan menghancurkan Ka'bah. Ketika pasukan bergajah itu telah mendekati Mekah, mereka berhenti dan membuat kemah atau tenda-tenda. Kemudian Abraha mengirim seorang utusan kepada Abdul Muthalib, yaitu kakeknya Nabi Muhammad SAW, sebagai penjaga Ka'bah. Utusan itu menyampaikan pesan bahwa kedatangan mereka adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Mereka tidak akan memerangi penduduk Makkah kecuali jika melawan. Namun kenyataannya mereka malah merampas harta penduduk Makkah, termasuk ratusan ekor unta milik Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Melihat pasukan Abraha yang banyak dan kuat itu, Abdul Muthalib merasa bahwa penduduk Makkah tidak mungkin dapat melawannya. Oleh karena itu, Abdul Muthalib menganjurkan penduduk agar mengungsi, pindah dari Mekah. Kemudian Abdul Muthalib menghadap Abraha dan menuntut agar unta yang 100 tadi dan harta penduduk Mekah agar dikembalikan karena telah dirampas oleh tentara Abraha. Mendengar permintaan itu, Abraha bertanya, "Wahai Tuan Abdul Muthalib, mengapa unta yang Tuan persoalkan bukan Ka'bah? Bukankah Ka'bah itu sangat Tuan muliakan?" Abdul Muthalib menjawab, "Unta-unta itu milikku. Aku wajib mempertahankan dan melindungi milikku. Sementara Ka'bah itu milik Allah. Maka Allah lah yang akan menjaga dan melindunginya." Raja Abraha sangat heran mendengar jawaban Abdul Muthalib seperti itu. Setelah menyerahkan 100 unta milik Abdul Muthalib kepada Abdul Muthalib, pasukan Abraha akhirnya bergerak memasuki kota Mekah.
mereka sudah siap untuk menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan melindungi rumah suci itu, yaitu Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus segerombolan burung. Nama burung itu adalah burung ababil yang membawa batu kerikil yang sangat panas dari neraka Sijil, tanah yang terbakar. Artinya burung-burung tersebut melempari tentara Abraha dari atas sehingga mereka hancur binasa, sehingga selamatlah Ka'bah dari kehancuran karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Fil ayat 1 sampai 5 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Artinya, apakah engkau Muhammad tidak memerhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Nomor 2, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar atau neraka Sijil. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Quran Surah Al-Fil ayat 1 sampai 5. Jadi di dalam surah ini menjelaskan tentara bergajah pasukan Abraha dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengirimkan burung ababil yang membawa kerikil yang sangat panas dari neraka Sijil. Mereka dilempari dari atas sehingga tubuh mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat, berlubang-lubang semua sehingga mereka binasa. Tidak jadilah mereka menghancurkan Ka'bah. Baik Anda sekalian, demikian materi pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.